Welcome back. We are Warkop Gridiron Podcast, NFL Indonesia Podcast presented by Warkop Media. I'm your host Joey and always with my co-host Ardio and Oka. This is good week, man. Gua menang. Good. Ardio menang. Gua bisa ngeliat tim gua ngalahin Eagles. Oka bahagia pas bye week. I guess nggak Jaguars kalah paling enggak ya kan. Titans head coachnya dipecat. And gue mau ngasih terima kasih dulu nih atau semangat kepada teman-teman mungkin yang weekend kalau hari kalian buruk, kalian banyak berita tidak baik, kalian bisa ingat apa Jets ya dan Justin Fields. Kali kita bukan NFL quarterback tapi kita punya net passing yard lebih banyak dibanding Justin Fields dan New York Jets this week. So applause to all of us. Jadi kalau lu pada udah jalan dari kamar lu ke keluar rumah, lu udah punya lebih banyak net passing yard dibanding the Jets. Dan kemarin Nobar kocak banget ya, gengs. Kacau ya itu. Parah ya. Man. Parah. Itu gue ngelihat itu kan pertanyaan mulai 8:30 ya. Iya. Gue udah merasa ngantuk di 9:30, men. Asli. Setuju. Pokoknya setelah quarter 1 pas Bo Nix masih oke, gue masih semangat gitu. Wah gila. Oh Bo Nix oke. Terus habis itu Broncos kayaknya menang nih gampang lawan Jets. Terus habis itu ya ntar Cortland Sutton berapa fantasy point, Bo Nix fantasy point berapa. Teman-teman kita yang lagi nonton juga pada ngeliatin fantasi. Wah gila Bo Nix gue bagus nih. Belum tahu ternyata quarter 2 sampai 4 nggak nambah poinnya. Gak nambah. Seriusan. Quarter 1 9 poin, bro. Quarter 1 9 poin. Quarter 4 12. Itu Bo Nix nendang field goal atau gimana? Itu parah sih, gue kayak ngeliat Justin Fields sama Justin Fields putih bertarung satu sama lain sih. Aduh. Apalagi pas bagian ini Ardio ya, pas bagian sebelum halftime itu nggak jelas banget. Itu yang halftime itu nggak jelas banget sih. Nggak jelas banget itu gimana ceritanya level kaliber masuk NFL pro kayak gitu mereka lupa nggak punya timeout dan dua-duanya gitu. Kalau misalkan masih quarterback-nya lupa, oh ya oke lah. Ada head coach-nya yang ngingetin. Ini masalah head coach-nya juga ikutan lupa, malah senyum-senyum aja yang kayak, iya nggak apa-apa. Gimana dong? Parah ya? Gimana mau menang? Parah. Itu interaksi lucu banget sih. Soalnya si Justin Fields kayak nggak kesampingin. Ini kita ngapain? Woi, ngapain, boy? Ngapain? Sumpah, udah aja 30 detik kayak gitu anjir. Gokil itu kayak itu pertandingan terlucu sih. Dan gue kasihan sama orang Inggris yang kayaknya bayar mahal dan harus nonton Broncos lawan Jets. Kayak pertandingan internasional kok timnya nggak jelas semua. Tapi sebelum kita ngomongin yang nggak jelas, kita ngomongin yang jelas dulu nih. Minggu ini banyak pertandingan seru ya. Salah satunya adalah Buccaneers, right? Baker kehilangan banyak banget, sumpah. Itu kalau lo nonton tersanjung kayak pada mati satu-satu tuh. Sumpah nggak ada sisa. Buka nggak ada, Godwin nggak ada, Evans nggak ada, Bucky Irving nggak ada. Nggak masalah buat Baker Mayfield. Ini kayak dia plant the flag kayak lo gua MVP kaliber quarterback, ya kan? As you know, Baker Mayfield tuh on pace ya buat 34 touchdown, 3 interception. Lebih dan 4.300 yards. Itu projected end of season kalau pace seperti ini ya. Tentu nggak sebagus Justin Fields, belum throw interception sama sekali. Wah itu God caliber, man. God caliber. Buat Baker nih, Ardio. Ya. Yes. Ini nih gue pengen nanya sih, ini weapons hilang nih, banyak banget. Buka udah pasti nggak main di week 7. Tadi Ian Rapoport, Adam Schefter udah nge-tweet ya, kena cedera hamstring. Menurut lu ini bakal sustainable nggak sih si Baker Mayfield untuk dapetin 34 touchdown, 3 interception, 4.300 yard? Can he sustain this? Kalau mau sustain bisa. Kata gue bisa. Gimana karena kita ngelihat dari rekornya juga, gue ngelihat tadi statistiknya cuman game pertama aja yang lawan Falcons itu nggak nyampe 200 passing yard, sisanya itu di atas 200 semua. Berarti Baker itu udah turn in, udah
udah lock in banget dari sejak week kedua dia mau yang kayak tadi lo bilang mau jadi MVP gitu. I'm a MVP caliber, I'm worth it, gua harus diperhitungkan walaupun kesininya cedera. Tapi cederanya memang nggak separah Niners gitu. Kalau misalkan mau ngelihat dengan template yang sama, Niners udah cedera di depan lebih parah gitu. Dan mereka masih tetap bisa sustain dengan rekor sekitar 4-2 ya. Kalau nggak salah terakhir menang, terus sempat di take over sama Mac Jones pun tetap bisa menang, tetap bisa main bagus, sempat walaupun di 3 game terakhir kalah, menang, kalah lagi. Nah, kalau ngelihat trennya Baker Mayfield, tentunya bisa, tapi susah kalau misalkan angkanya lebih bagus gitu, lebih tinggi proyeksinya. Kalau ini kan 4.300 yard, mungkin proyeksinya pas lagi Ekbuka masih fit gitu ya. Kalau ini Ekbukanya udah nggak fit, Bucky Irving nggak fit, walaupun gantinya masih Rashad White ya, cuman nanti kita will see juga gitu ke depannya. Tapi ada 2 sustainnya gitu, jadi antara untuk Baker Mayfield-nya sendiri sama untuk Tampa Bay-nya sendiri. Kalau ngelihat dari sisi individualnya, Baker Mayfield harusnya nggak ada masalah. Dia udah membuktikan apa yang perlu dibuktikan. Even yang waktu terakhir kita ngelihat dia cedera, dia kayak mau cedera tapi tiba-tiba bangkit lagi, jadi he got the dog in him, jadi harusnya bisa. Tapi kalau misalkan dari segi Tampa Bay-nya sendiri, semisal Baker Mayfield yang harus cedera, ini akan jadi lebih susah lagi. Karena kalau kita ngeliat template-nya Niners tadi, Purdy cedera, masih ada Mac Jones yang ternyata bisa step up. Nah, kalau misalkan Buccaneers kehilangan Baker Mayfield, apakah QB keduanya bisa ngelanjutin hal yang sama gitu? Seperti Mac Jones ngelanjutkan Brock Purdy gitu. QB 2-nya Bucks itu Teddy Bridgewater ya, itu jadi Mac Jones harusnya. Mungkin tergantung ya, cuma kayaknya sih agak susah ya. Teddy Bridgewater is a usual game manager. Minggu ini tuh, kalau ini gue lagi lihat OurLets.com ya, gue ngeliat wide receiver dan running back yang sehat nih ya dari Buccaneers. Ada Sterling Shepard, Giants legend, Tess Johnson, ex Oregon itu adik angkatnya Bo Nix, Ryan Miller, Cameron Johnson, dan di practice squadnya ada, mungkin kalau lu pada dulu, Dennis Houston dan Garrett Green, gue nggak tahu siapa. Gila sih ini WR satunya Sterling Shepard di 2025. We'll see how Baker Mayfield does. Cuma gue ada teks sih, dan gue pengen put Oka sekarang on the spot. Nih gue baru kepikiran nih pertanyaan. Ini tag gue ya Oka. Gue ngeliat banyak quarterback lagi lagi bagus lagi kan. Daniel Jones, Sam Darnold, anjing gue manggil Daniel Jones, kasur gue gerak sendiri, sorry. Ada itu ibaratnya rumah lo lagi kesurupan kayaknya deh. Parah. Ada exorcisnya. Panggilan mistis. Iya, gue kadang suka mimpi gue lari di open field gitu, terus hampir mau touchdown gue kepleset. Sering banget gue mimpi kayak gitu. Gue tahu referensinya. Terus ini teks gue adalah kalau lu cek ya OTC atau salary cap website, gue ngerasa mereka bagus karena salah satunya Buccaneers, Seahawks, Colts, mereka udah punya loaded roster kan. WR mereka bagus, loaded OL mereka juga bagus. Seahawks have improved OL, lo tau sendiri Seahawks punya Jackson Smith-Njigba, parah tuh kalau gue kepleset kena cancel gue. Cooper Kupp, terus wide receiver-nya Bucks semua juga on friendly contract, right? Tapi pertanyaan gue adalah Kak, ketika nanti nih Baker Mayfield harus di-extend, Daniel Jones kontrak cuma setahun 14 juta, udah pasti menurut gue dia bakal dapat long term kontrak ya di Colts, mungkin bisa range 40 jutaan lagi. Sam Darnold juga punya friendly kontrak, if I'm not wrong. Sam Darnold ya 100 juta 3 tahun, 33 something AAV. Yes, dan Baker Mayfield juga punya kontrak yang sama 100 juta 3 tahun ya kan. Ketika mereka di-extend Kak, lu lihat kan banyak tim lain kayak Chief, lu lihat sendiri wide receiver corp-nya kayak apa. Begitu juga dengan Ravens, Bills, mereka yang udah bayar franchise quarterback in like
elite level ya yang hampir 50-60 jutaan ada yang harus dikorbanin. Biasanya wide receiver group yang dikorbanin, OL tetap dicoba di fortify. Menurut lu Kak, ketika Baker nanti dibayar gede, Daniel Jones dibayar gede, Sam Darnold dibayar gede, can they keep up this pace? Karena jujur aja ini adalah the year white quarterback claim their job backs. Dari yang tahun kemarin Lamar Jackson MVP, Patrick Mahomes, Josh Allen. Nah sekarang top 3-nya Sam Darnold, Daniel Jones, dan Baker Mayfield. Can they keep up this pace when they get paid so high? The GM kayak harus ngorbanin salah satu unit, entah itu wide receiver mungkin, tight end, etc. What do you think, Kak? Salah satu bagian terpenting dalam mengkonstruk sebuah roster tuh sebenarnya adalah mereka memanage cap space. Sebenarnya ada dua, manage cap space dan juga draft. Draft itu makanya penting banget buat semua tim karena when they are in situation ketika mereka punya franchise quarterback yang mereka udah extend dengan maybe one of the highest AAV atau total contract di NFL history, itu mereka pasti harus mencari pengganti di draft karena nggak mungkin mereka bisa nge-sign too much players dengan kaliber kontrak yang mereka punya. Salah satu contoh yang paling buruknya ya kita udah bahas waktu episode 4 kayaknya tentang Cincinnati Bengals, di mana pengelolaan cap space mereka I think it's one of the worst. Jadi mereka terlalu bergantung pada superstars mereka. Menurut gue sebenarnya bisa aja mereka tetap thriving untuk Seahawks, Buccaneers, Colts, walaupun dengan QB mereka yang ya quote unquote sekarang mereka dalam team friendly kontrak. Kan gila, tapi bayangin deh 33 juta tuh sekarang udah termasuk team friendly loh kontrak untuk QB gitu. That's crazy gitu. 33 juta udah dibilang kontraknya murah gitu karena saking kontrak semua pada explode gara-gara cap space. QB sekarang udah 55 millions, 56 millions, bahkan in Dallas Cowboys it's 60 gitu, 60 juta. Kesempatan ini tuh adalah window terbaiknya buat Colts, buat Buccaneers, terutama mereka sekarang 5-1 rekornya. Mereka top this first seed di masing-masing conference. Jadi they will do more than enough lah jadi ya untuk bisa nge-construct tim mereka. Apakah setelah di-extend mereka bisa tetap bagus kayak sekarang? It remains to be seen. Karena tergantung juga dari draft mereka dan Buccaneers right now sebenarnya menurut gue Buccaneers posisinya masih bagus. Kenapa? Karena if we see the over the cap side sekarang, Buccaneers I think is like top 10 in cap space saat ini. Cuman kayak mereka tuh masih dalam range top middle of the pack lah dalam hal cap space di musim depan. So it's still very good future. Masih ada space buat nge-extend Baker. Dan beberapa pemain mereka saat ini juga ada beberapa yang either udah expiring contract atau udah cukup tua. Misalkan ya one of their legends, Mike Evans, I think sekarang dia udah 32. Like he's been in the NFL for so long. Dan beberapa pemain lainnya seperti Vita Vea, it's the contract is still pretty good dan mereka juga nggak banyak pemain yang overpaid. Jadi mereka pun juga punya keputusan yang harus dibuat ketika mereka mengkonstruk tim mereka. Siapa yang akan mereka prioritasin besides Baker? It always gotta be 50-50. Itu semuanya hal-hal yang akan terjadi selama berjalannya musim. Jadi gue bisa bilang sekarang mereka bisa. But it can happen berarti sekarang kita udah masuk week 6. Ya, in 3 months ya. 3 months terus masuk playoff. It can happen many things gitu. Saat ini posisi 3 tim yang lu udah sebut, Baker dengan Buccaneers, terus Jones dengan Colts, dan juga Darnold dengan Seahawks, they are in a very good positions. Dan mereka punya window at least 2 years buat trying to win the Super Bowl. Kalau misalnya nih ya, gue pengen ngasih
hot take ya, bukan hot take, gue pengen lu prediksi, and we'll see ada yang benar apa enggak. Kayak gue bilang, this year White QB claim their jobs back, right? Ini gue bacain ya, our projected stats for these 3 QBs. Baker Mayfield yang tadi gue bilang 4.300 yard, 34 touchdown, 3 interception. Kalau dia keep this pace ya, which is crazy pace. Sam Darnold 4.300 yard juga, 31 touchdown, 8 interception. Daniel Jones 23 touchdown, 8 interception, tapi 4.200 yard. Masing-masing completion rate-nya between 66 to 70%. Ini 3 ini nih. Kalau lu suruh pilih siapa yang bakal jadi MVP at the end of the year, menurut lu siapa? Narrative wise, karena NFL sering memprioritasin cerita naratif untuk MVP mereka. They're gonna go with Baker. Kalau misalkan di antara 3 itu, they're gonna go with Baker. Karena selain rekor paling bagus di NFL, I think Colts mungkin nomor 2 karena secara strength of schedule juga nggak terlalu susah dibandingkan dengan Buccaneers. Buccaneers 4 game winning drive dengan Baker, 5-1, dan itu say something. Dan secara stats dia juga still top of the league. Jadi saat ini front runner it's clearly Baker, but it can happen more as the season went on. Dengan wide receiver-nya Baker yang semuanya abis semua, literally abis. Tadi lu udah sebut all the starters from the skill positions udah nggak ada. Jadi ya gue juga nggak kaget kalau misalkan tiba-tiba Baker bakal agak drop secara stats karena tidak punya supporting cast, but it happens. Dan kalau misalkan Baker ternyata bisa thriving under that condition, justru itu makin memperkuat case dia buat MVP. So I'm gonna say Baker. Karena situasi dia dan juga naratif dia secara performance, it all written as MVP in NFL. Baker Mayfield MVP, gue yakin banget. Siapa tuh di Fox, gue suka lupa, yang suka spew hot takes. Colin Cowherd. Colin Cowherd kena stroke sih kalau Baker Mayfield menang MVP. Can't wait for that. Oh iya. Tapi Skip Bayless bakal party semua sih dia. Kalau Skip Bayless. Skip Bayless sih seneng ya, tapi Cowherd gue yakin dia kena stroke sih. Gila, Cowherd itu profesional number 1 Baker Mayfield hater dari dulu sampai sekarang. Damn, dari rookies. Ardio, kalau lu ya, kalau di antara those 3 quarterbacks nih, siapa yang lu pilih? I'm gonna go with Baker Mayfield as well. Baker Mayfield juga ya. Nggak ada yang milih Daniel Jones. Lu temen gue semua. Iya. Nggak, soalnya kalau ngelihat projection-nya realistis. Kita ngelihat projection dan dari kondisinya juga Baker Mayfield yang lebih mendukung secara narasi. Apalagi kalau misalkan nanti di week 7 dan seterusnya dia tetap bisa main bagus, wah itu narasinya makin kenceng dan makin susah digoyah lagi. Sebagus-bagusnya Sam Darnold, sebagus-bagusnya Daniel Jones, nggak akan ada tuh yang bisa ngalahin cerita lo udah main dengan bagus di awal game winning drive, terus weapon lu tiba-tiba hilang semua, collapse, dan digantiin sama yang kalau kita ngeliat di fantasi ini siapa sih? Udah WR-nya tuh udah receiver 2, 3 yang kayak ini siapa ya? Ini projectionnya kemarinnya gimana juga nggak jelas ya. Tiba-tiba mainnya masih konsisten juga, wah udah sih. Siapa yang mau ngalahin? Even tahun lalu pun Josh Allen dengan supporting cast yang seadanya aja kan bisa ngalahin Lamar Jackson yang mainnya bagus juga sebagai MVP, apalagi ini yang narasinya udah lebih bagus lah. Tapi Ardio, gue pengen tahu sih. Gue sih kaget ya ngeliat, kalau mungkin lu ngeliat highlights-nya juga ya. 3rd and 14, Baker Mayfield scramble for the first down. I think it was 4th quarter, basically sealing the game ya, that first down. Kalau itu Baker Mayfield gagal dapetin punch, mungkin momentum gamenya beda gitu. Baker Mayfield played so hard, man, ya kan. Dia tanpa main weapons dia complete 74% of his pass, 256 yards dan 2 touchdown, ya kan. Menurut lu Ardio, ini this renaissance of Baker Mayfield itu ada secret sauce-nya nggak sih? Apa kayak all those teams, Panthers, Browns cuma nggak tahu cara utilize dia, kayak
mereka construct shit roster sehingga Baker Mayfield sejago apapun nggak bisa elevate them. Pastinya dia sekarang ada di sistem yang lebih nyaman ya, yang lebih memanjakan dia untuk main lebih lepas, tapi selain itu ada motivasinya gitu. Motivasi yang tadi lo bilang kayak Browns, Panthers, itu tuh nggak bisa pakai dia dan mungkin quote and quote nyiksa dia sampai segitunya, sampai kita tuh mikir kayak Baker Mayfield so-so lah, ternyata pas lagi dia di Bucks bagus dan bagus sampai sekarang kayak dia membuktikan lah, karena udah waktunya juga lah dia harus membuktikan atau menanamkan di liga gitu ya, bahwa gue tuh elite quarterback gitu, dan gue bukan cuman not all about passing tapi bisa lari juga dan decision making everything kayak ya ini gue gitu. He wants to claim the title again gitu, kayak nggak, jangan pandang gue sebelah mata lagi. Okay. Jadi kayaknya sih itu ya semangat dan motivasi yang membara. That's the secret sauce. That's the secret sauce. Nah, ngomong-ngomong semangat motivasi yang membara nih, gue kaget sih. Dallas Cowboys kalah sama Carolina Panthers. Bryce Young look actually good man in that game. 3 touchdown, 1 interception lawan Cowboys. Gue tahu sih Cowboys have like the worst defense in the league. Tapi gue nggak nyangka sama sekali kalau Panthers bisa 3-3. So far Bryce Young udah dapat 10 touchdown, 5 interception, 1150 yards ya. Nah, Oka, gue pengen nanya sih, Oka, what do you think about this Panthers team ya? Kayak apa yang Canales lakuin sampai bisa bikin Bryce Young yang jujur gue, ini super bass, udah nggak bisa ketolong. Bahkan di tahun pertama dia kemarin sama Canales kayak nggak ada improvement gede, yang nggak ada jump in stats yang kayak mikir, oh this guy might make it. Gue mikir kayak Panthers mungkin draft quarterback lagi tahun ini. Gue berubah pikiran sih. They might be going again with Bryce Young next year. What do you see? Lo lihat di Bryce Young di tahun ini sampai dia bisa mainnya bagus. Dan lead Panthers 3 wins, 3-3, 500 team right now. Sebenarnya sedikit disclaimer aja, 2 pertandingan terakhir kan tadi lo juga udah bilang Cowboys one of the worst defense. Kemarin lawan Dolphins also one of the worst defense. But kita nggak akan take anything from them karena this Panthers team is actually very exciting. Really? Karena gini, karena semua aspek dari tim mereka juga udah develop gitu. Canales is a second year sekarang. Dia sebenarnya udah bangun fondasi yang sebenarnya cukup oke di 2024. Kita bisa lihat musim lalu Bryce yang secara full stats kelihatannya mungkin nggak terlalu bagus, tapi he has some sparks in some of the games. Jadi nggak completely awful kayak di rookie seasons. Dan juga musim ini itu juga mereka sudah mulai memperbaiki offensive line mereka yang in the couple of seasons sempat jadi one of the worst gitu. Jadi problem di tim mereka. Part dari offensive line mereka yaitu sacks allowed, dari stats mereka juga sacks allowed per game is also very improving. Dari 2024 mereka sempat 2,12 sacks per games yang masuk dalam ranking 11 dari 32 tim. Sekarang masuk ke 2025 they only allowed 1.67 sacks per game, top 10. Dan sekarang juga one of their weapons is surprisingly ternyata bukan Chuba Hubbard, walaupun pas awal musim Chuba Hubbard is actually playing really good, tapi kena sprained ankle dan dia digantiin oleh one of Cowboys running back last season, yaitu Rico Dowdle, yang pertandingan kemarin juga dia he's crazy man, gila. 2025 ini mungkin jadi bisa jadi, kalau untuk Panthers bisa jadi tahunnya Rico Dowdle. Here's the thing, karena Rico Dowdle dia adalah one of the best running back yang after contact gitu. Jadi kalau misalkan one of the stats yang kita temuin di one of the medias di NFL, Rico Dowdle have 1.93 before contact, tapi setelah after contact dia 3,9 rushing yards.
dan dia juga mecahin rekor franchise-nya di Carolina Panthers. Carolina Panthers mulai jadi tim di tahun 95. So 30 years of history, dia mecahin rekor adalah scrimmage yards dari 2 pertandingan terakhir. Jadi dia total itu ada sekitar 473 scrimmage yards. Dia mecahin rekor dari one of their best running back of all time, I would say that, Christian McCaffrey. Dan dia juga salah satu running back di Super Bowl era, running back ke-6 di Super Bowl era dengan at least 225 scrimmage yards. Running back lain yang melakukan itu adalah Hall of Famers, Pro Bowls, kayak Walter Payton, Hall of Famers, Marshall Faulk, Hall of Famers, lalu juga ada Pro Bowl seperti Deuce McAllister, Le'Veon Bell is very good, Dalvin Cook juga pernah kayak gitu. So overall, their weapon is always gotta be running game, dan ketika Chuba Hubbard balik, I think they will thrive even more, karena mereka punya 2 very good running back. Selain itu juga defense mereka juga jumping up in performance dari 2024, di mana pada 2024 juga mereka one of the worst running defense di NFL. Tapi itu juga disebabkan karena adanya cedera dari pemain inti mereka, yaitu kapten defense dari Carolina Panthers, yaitu Derrick Brown. Musim ini dia balik fully healthy, dan sekarang defense dari Panthers, terutama untuk running defense, getting so much better dibandingkan musim lalu. Overall, their team is vastly improved. Quarterback Bryce Young is in the year 3. Mungkin ini adalah musimnya Bryce Young yang dinanti oleh fans Panthers. Their running game is always gotta be really good dengan Rico Dowdle dan soon to be Chuba Hubbard. One of their rookie wide receiver, first round pick Tetairoa McMillan is juga kemarin bikin 2 TD. So, very promising team, very young, tapi 3-3 with those 2 games dengan defense lawan yang mungkin agak bisa dibilang quote-unquote soft gitu ya. Itu mungkin kita harus lihat like 2 more games untuk ngejudge mereka, really judge mereka apakah mereka legit or not. So, that's how good they are. Ya, dan gua gak pernah mikir si Rico Dowdle bakal look like prime Le'Veon Bell. Sumpah, kaget gue 386 yards, rushing yards doang loh di dua weeks terakhir. Dan gue ambil Deme Kado buat fantasi gue. Pusing. Cuma emang kaget sih gue. Panthers kinda look fun, tapi lu bener, kita nggak bisa kayak took it like in the face value, karena ngelawan 2 of the worst defense, dan salah satu quarterbacknya sekarang otaknya juga tergetar-getar ya setiap hari. Lucu sama aja, Joy, actually juga tadi gue bilang kita ngejudge Panthers mungkin in the next 2 games kita mungkin bisa lihat apakah mereka legit or not. Gue juga tadi bilang 2 game terakhir mereka lawan Cowboys 32nd ranked defense, Dolphins 30th ranked defense. Lu mau tahu 2 game selanjutnya mereka lawan siapa? They will play New York Jets. Oh my god. And they will play Buffalo Bills. Those teams lagi struggle dalam defense. Running defense, iya. Jadi buat para pemain fantasi juga menurut gue ini adalah kesempatan terbaik kalau misalkan lu punya Rico Dowdle, lu punya Ted McMillan or any Panthers players, ini bisa dibilang kalau istilahnya Shaquille O'Neal adalah barbecue chicken gitu ya. Barbecue sauce, bebe. Yes, dan semoga 2 game ke depan Bryce Young jadi bagus, dan kalau kata Farhan jadi Bryce Young yang dijanjikan 3.000 tahun yang lalu. Oh. Ya, sumpah. Bryce Young dan CJ Stroud sebenarnya mereka kayak 1A and 1B di draft itu. Dan gue sebenarnya awalnya berharap karena Bryce Young udah menang Heisman, jadi gue memilih Bryce Young kalau misalkan gue boleh milih waktu itu. Cuman karena waktu itu dapetnya jadi pick 2 gara-gara gue sempat kesel sama Lovie Smith yang ngebotch tankingnya Texans secara sengaja, karena bilangnya main NFL kan nggak mau tanking gitu. Gue mencoba menyelamatkan job gue, nggak lo dipecat, udah hilang lo. 2020 is a hindsight, dan menurut gue Stroud is a very good choice, but Bryce Young is very talented. So
Kita masuk week 7 preview. Gue pengen kita cek prediksi tim kesayangan kita ya. Nah, pertama Giants, gue sih yakin banget ya. Gue gak pernah seyakin ini kalau Giants akan ngalahin Broncos. Gue yakin Giants bisa menang. Tapi Giants emang ini sih, emang underdog sih. Kayak di mana-mana pasti Broncos 4-2, Giants 2-4. Tapi habis gue nonton kemarin, tapi yang emang gue takutin defense-nya Broncos elite sih. Gue gak bohong. Patrick Surtain, Jonathan Cooper, Hufanga, siapa satu lagi? Nick Bonito Itu ngeri sih, ngeri. Justin Fields kemarin udah kayak arwahnya udah setengah udah di luar gitu. Di seks kali. Although 7 gara-gara dia megang bola kelamaan kayak bengong. Gue ngapain? Ya kan. I think tapi gue bakal pick my team Giants to beat Broncos. Mungkin kayak ya 21-17, 21-18 that range lah kayaknya. Won't be high scoring karena Jackson Dart masih rookie quarterback. Bo Nix lagi that's what I think. Kalau Oka, Texans, Seahawks. Oh, ini seru banget sih. Seahawks low-key, I think one of the best NFC team ya. One of the best NFC team. What do you think about Texans chances Kak lawan Seahawks minggu ini? Ini menurut gue ini dibandingkan 5 pertandingan sebelumnya, ini adalah matchup yang sebenarnya gue lebih paling takut di antara 6 game in the seasons gitu. Karena kita udah lihat kemarin mereka bisa nahan one of the hottest team in the NFL sekarang itu Jacksonville Jaguars. Mereka is insane, gila. Mike McDonald has done a very good job setelah ngegantiin Pete Carroll di 2024. Which is sebenarnya Mike McDonald dan Dave Canales tuh story-nya kan hampir mirip. Mereka datang dari coordinators, terus habis itu mereka took a team from long established coach. Habis itu habis itu juga mereka turn the team around dengan mereka punya approach-nya sendiri-sendiri. Dan Seahawks juga salah satu tim dengan defense terbaik di NFL juga, one of the best pass rushers di NFL. Di pertandingan kemarin lawan Jaguars juga mereka pressure Trevor Lawrence like so many times. 7 sacks Trevor Lawrence 7 kali di sacks. 7 sacks dan kalau misalkan gue sempat nonton highlights-nya juga, a lot of pressures, a lot of blitz, dan mereka itu seperti style dari Mike McDonald sendiri. Jadi overall mereka juga defense from the past 6 games yang mereka udah main, 4 games has been less than 20 points kebobolannya conceded. Jadi this is defense versus defense sebenarnya. Walaupun gue rasa mungkin ya offensive sides dari Seahawks slightly better dibandingkan dengan Texans. Darnold versus Stroud, probably they will pick Darnold. Terus juga JSN versus Nico Collins, probably it's gotta be JSN. Gue realistis aja. But Nico Collins is a dog, man. Tapi gue tetap optimis dengan tim gue. It will be very low scoring games. Tapi gue juga nggak kaget kalau tiba-tiba ini game bisa meledak secara offense. Jadi gue tetap akan pilih Texans. Gue optimis dengan tim gue. It will be very close. It will be like 4 to 5 points deficits. Jadi mungkin sekitar 21-17 atau maybe 20-18 or in that kind of range. Jadi I will pick my Texans to beat the Seahawks. Oke, mantap. We'll see ya. Itu one of the best match I think this week. Dan satu lagi, Chief lawan Raiders. Gimana Ardio? Of course. Walaupun rival divisi, tapi gue tetap pilih Chiefs. Of course pilih Chiefs. Karena dari Chiefs sendiri udah mulai panas, mulai back on track. Kemarin menang juga. Terus jangan meyakinkan lupa, melawan Lions. Jangan lupa pembalap
terkenal Chief Rashee Rice udah balik ya kan. Rashee Rice sudah balik, apalagi itu bakal lebih seru lagi. Betul. Offensive corpsnya bakal lebih stack lagi, bakal Betul. lebih kebuka opsi-opsi buat Mahomes dan Coach Reid buat maininnya. Belum lagi ketemu Raiders yang kemarin menang tapi lawan Titans yang head coach-nya baru dipecat. Sama ada quarterback yang rada delulu, Cam Ward. Itu juga masih agak-agak rada-rada gimana gitu gua. Baru kita post pagi ini kata Cam Ward. Nah, itu udah agak delulu, jadi gua ngelihatnya Raiders juga kurang meyakinkan. Sorry to say Raiders fans, bukan gimana, tapi secara angka gua melihat kurang meyakinkan. Karena rekornya walaupun 2-4 tapi menang cuman di week 1 sama week 6 kemarin. Itu juga terakhir lawan Titans gitu. Jadi no, it's not so good for Raiders. Terlebih Geno Smith ini kayaknya mancing Brady ya buat turun gunung gitu, kayak Brady ngeliatin dari ownership stand gitu yang kayak ini lama-lama gue turun aja sendiri ya yang main ya. Kayaknya lebih bagus Brady yang main daripada Geno Smith nih, rada-rada nih emang. Gila ya Geno Smith kayak Oprah ya. Oprah bagi-bagi car, ini bagi-bagi interception. Bagi-bagi bola. Iya. Geno Smith Dan bukan nih, ke temennya. Iya, udah 10 interception. 6 weeks sudah 10 interceptions by the way. 2 digit. Gitu istilahnya adalah untuk Geno Smith, you can take a player out of Jets, but you cannot take a Jets out of player. Betul sekali. 10 interception baru 6 minggu. Ethical Hooper katanya, Ethical Hooper. Ethical Geno Smith. Hooper. We can put that to bed ya udah. Bye bye Geno Smith. Gue yakin Raiders bakal draft QB next year anyway. So that's our lovable team preview for this week. Gue harap Rashee Rice, gue punya Rashee Rice di salah satu liga gue. Semoga dia nabrakin diri dia ke defensive back ya. Jangan nabrakin mobilnya ke mobil orang lain. Ya karena gue butuh dia untuk mainnya bagus to save my fantasy team. Can't wait to see Rashee Rice back. Terus ada Xavier Worthy juga. Dan salah satu game yang menurut gue bakal oke banget buat dibahas adalah buat week 7 adalah Lions versus Buccaneers. Right. 4-2. 4-2 50 yes. 50-1 ya. Lions 4-2, Buccaneers 5-1. The only loss Buccaneers itu cuma lawan Eagles. Lions kalah 2 kali, kemarin baru lawan Chiefs dan lawan Packers. Nah, ya Lions tim bagus sih. Mereka masih poin per gamenya masih 31,8. Offensive wise itu second in the league. Defense ya masih average lah. Mereka point against per gamenya 2,37, which is good for 18 in the league. Tapi permasalahannya adalah untuk ini menurut gue ya, Lions are they good? Sorry Farhan. Cuma gue nanya aja karena all the Lions win itu lawan Ravens, Bears, oke lah Bears 3-2, Bengals and Browns. Dan kalah sama tim yang punya winning record Packers dan Chiefs, ya kan? And both are not so good loss gitu loh, bukan kayak high scoring game so close. It's not ya. Yeah, although in the Chiefs itu gue tahu refnya udah balik lagi kayaknya, the money udah transfer. Zero penalties. Zero penalty buat tim yang employ Jawan Taylor tuh nggak banget sih. Itu gue yakin itu ada. Nah, tapi Oka, gue pengen ke Oka dulu nih nanya. Alright. Buat Bucks versus Lions, how good do you think Lions actually are sih? Lu lihat recordnya, mungkin lu lihat stats mereka bagus, tapi recordnya mereka belum bisa ngalahin tim yang bagus. What do you think about them? Are they a contender or are they like pretender this year? Pretender, gue rasa mereka they're still legit gitu. Divisi mereka will be very tough. However, selain mereka udah kalah sama Packers, they still have to face the Bears. Mereka harus ngelawan Vikings juga. I think Vikings can be a spoiler team. Jadi those three teams will be very tough games in the future gitu. Jadi salah satu
kunci untuk nge-stop Detroit Lions sendiri itu adalah bikin rushing game mereka nggak efektif. Mereka dalam dua loss mereka lawan Packers sama Chiefs, one of the stats yang menurut gue paling menarik itu adalah dua-duanya itu ketika Lions rushing yards-nya less than 100. They're less than 100. So, ketika Lions memang kan fondasinya adalah their two-headed monster di backfield mereka. Ada Jahmyr Gibbs sama David Montgomery. Once they are not effective, Lions itu bisa gue nggak bilang mudah, tapi very vulnerable. Mereka bakal lebih mudah untuk dikalahkan dibandingkan kalau misalkan mereka tetap running amok as a running backs. Jadi kalau secara tim kan sebenarnya mereka juga nggak banyak yang berubah dibandingkan musim lalu ketika mereka 15-2 rekornya first seed. Ya kalah sama Commanders, but it's happened gitu loh dari Goff. Musim ini sebenarnya tim mereka kan juga nggak banyak berubah gitu, secara stats, secara players yang jadi tulang punggungnya mereka. They still have Gibbs, still have Monty, they still have Amon-Ra. Mereka masih punya Laporta, one of the best offensive line. Jadi pertanyaannya kan sebenarnya karena pas awal musim kita sempat tanya apakah Lions ketika kehilangan Aaron Glenn sebagai defensive coordinator, kehilangan Ben Johnson dari OC, it can have some ripple effect gitu di permainan mereka. Jadi apakah mereka bisa adapt or not? A lot of the fourth down conversion yang mereka selalu banggain, kayak mereka selalu berani untuk ambil resiko, it doesn't work during that type of game. Ada kalanya mereka harus playing safe and try to get as many points as they can. So, sama problemnya kayak musim lalu, but some little things yang bisa nge-tweak performance mereka itu somehow jadi goes wrong buat mereka di musim ini. Oke, kita lihat ya lawan Bucks nanti. And of course emang ganti staff itu nggak gampang sih. Cuma so far, although it's promising, tapi gue butuh ngelihat Lions actually beat good team, so I can feel like okay they are a really good contenders sih. So hopefully we'll see with the Bucks. Nah di Bucks ini, Farhan nih bring up good point ya. Dan gue barusan ngecek nih Ardio, gue ngecek injurinya Lions. Kalau Bucks WR-nya habis, Lions DB-nya habis. Defensive habis. Terrion Arnold out. Terus Brian Bench kemarin tubir suspended kan di lapangan kena suspended ya. Katanya salah olahraga itu istilahnya kan. Salah olahraga. Bikin Juju nangis. Avonte Maddox kemarin juga out. Kirby Joseph kemarin 3 kali DNP. Kita lihat apakah dia bisa main di minggu ini apa enggak. Ya kan. So buat Ardio nih. Ya kan, tadi kita udah bahas. Can Baker be good with depleted weapons, tapi versus this depleted Lions defensive backs atau secondaries? Kalau gue bilang sih masih bisa oke untuk masih besok. Karena masih bisa oke. Karena Ardio, gue pengen nanya deh, menurut lu kunci Bucks dan Baker to exploit Lions itu kayak gimana? Mainin kalau kemarin ngelihat template-nya Chiefs gitu ya dimainin aja waktunya. Karena kelihatan Lions itu mulai panik ketika mereka trailing dan ketika mereka gagal pas lagi trailing gitu. Itu yang gue lihat. Jadi kayak misalkan kalau nggak salah lagi ketinggalan satu touchdown ya, setelah 10 kalau nggak salah mereka kan ketinggalan 17, terus kayak mulai ngejar nggak bisa tuh mulai panik gitu loh, mulai agak buru-buru, mulai agak kebaca in a way gitu. Mereka pakai play yang mungkin sama-sama aja gitu. Dan kalau misalkan itu make sense sih menurut gua, karena Lions itu kan heavy run team ya. Ketika lu trailing dan lu nggak bisa establish your runs, it's over man. Lu dipaksa passing kan, and jadinya gameplaynya kebuka, jadi lebih ke predictable karena
Goff harus lempar biar nggak buang-buang waktu. I think that makes sense sih untuk one of the key for Bucks ya to win the game. Betul. Walaupun ini akan jadi matchup yang menarik, bisa jadi secondary atau tertiary receiving corps versus defensive back yang cederaan. Nah ini tergantung gimana Bucks sama Baker Mayfield ngolahnya aja sih. Mereka cara mainin waktunya, mereka pinter-pinter nyari celahnya. Dan kalau gue lihat statnya kemarin sih nggak jelek-jelek banget ya untuk kayak Tess Johnson-nya itu nggak jelek-jelek banget kok, masih Sterling Shepard pun masih oke. Jadi terus juga gue lihat kalau ngelihat box score-nya di terakhir lawan 49ers itu kemarin, ya mereka ngedominate waktunya aja gitu, mainin waktunya bener-bener banyak untuk akhirnya seal the deal gitu. Dan itu kayak kunci lawan. Dan ini juga mungkin jadi satu match di mana makin memperkuat Baker Mayfield kalau misalkan dia berhasil menang lawan Lions besok, ya MVP kandidatnya makin kenceng. Betul. Dan proving his worthy. Itu gue setuju banget sih. So your key is actually to eat the clock, play grinding football, bukan grinding football, sehingga bikin Lions panik kalau trailing and force them to pass. Although Goff is a good passer sih. Cuma when the run kalau run game-nya nggak bisa work dan dan playbooknya jadi ketahuan dan jadinya predictable untuk Lions, it's gonna get interesting. Apalagi Todd Bowles itu one of the best defensive mind ya. So it's gonna be interesting to see this game. Tapi gue pengen tahu pertama dari Ardio, gue pengen X factor pemain buat Bucks siapa, buat Oka gue pengen lu kasih gue X factor pemain Lions siapa untuk game ini. Dari gua berarti si salah sangka kemarin lah, Tess Johnson kan. Tess Johnson ya, iya. Yang di-chatting MVP. Yang dikira MVP dia kayak, bro, bukan lu. Yang ngelempar, temen lu yang lempar. Temen lu yang lempar. Lu harus makan, lu butuh makan, bukan jadi MVP. Makan. Kayak berarti Tess Johnson ya. Kalau Oka siapa X factor buat Bucks? Lions. Gue akan pilih seseorang yang sebenarnya jarang banget disorot dari Detroit Lions, karena biasanya kita sorot Jared Goff, kita sorot Jahmyr Gibbs, Monty, Amon-Ra, Laporta, tapi gue akan pilih Jack Campbell from defense linebacker. Jack Campbell. Here's the thing, karena Buccaneers dengan Baker, selain mereka very good at passing offense, they are still trying to run the ball gitu. Mereka masih mau utilize running back mereka. Dan from all the play that they do gitu, jadi they still trying to find a way to utilize Rashad White dan scramble ability-nya Baker. Dan gue mengetahui, ya udah tahulah dengan pengalaman nonton Texans versus Buccaneers, it can be a difference maker. Jadi mereka Lions perlu seseorang yang bisa stop the run very well, dan menurut gue itu adalah Jack Campbell, one of their captain in the defense selain Aidan Hutchinson. Dan dia juga very athletic, very tall. Kalau misalkan kita lihat, dia like 6'5" gitu, linebacker. As a off-ball linebackers gitu, yang outside linebacker, inside linebacker yang di tengah-tengah. Biasanya kan mereka nggak setinggi itu, dan dia super athletic. Dan menurut gue dia akan jadi kunci untuk mengunci Baker, mengunci Rashad, mengunci whoever the receiving core dari Buccaneers, dan itu adalah X factor gue di pertandingan ini. Nice. Jack Campbell dan Tess Johnson ya. Pemainnya dua-duanya bahkan ya pemain yang jarang lu denger sih. Tess Johnson itu 7 rounder di tahun ini. Dia WR Oregon, yang lu nggak tahu dia adalah adik angkatnya Bo Nix. This is true. Jack Campbell first round pick dari last year ya kalau nggak salah.
atau last 2 years. 2023 harusnya. 23 Dia bareng ya, Jahmyr Gibbs. barengan sama Gibbs. Yes. First linebacker taken dan lumayan kaget pas waktu itu diambil, tapi ternyata worth it. So that's our preview for this week. And don't forget, this is our DYKB Do You Know Bowl. Oka masih leading, ya, even but by a few, tapi Oka masih leading for that free jersey from me. Ada bintang kalau gua nggak kena layoff. Ya, By ekonomi disclaimer, lagi ya. jelek, gengs. Ya, we Yeah. don't know, ekonomi lagi jelek. Oke, Betul, dan betul. terakhir our hot takes for this week. I'll go first. My hot take is Dart will have 300 yard passing and 2 passing touchdown plus lawan this vaunted scary Broncos defense. Itu dari gue. Dari Ardio, what's your hot take for this week, man? By the way, sebelum kita ke lanjutin hot take kita kemarin beneran hot, anjing, nggak ada yang jelek, sumpah hot. Ya hot as Terlalu shit, ini man. ya. Terlalu out of left field gitu ya. Iya, parah anjir. Eagles will drop 50 on Giants, terus enter staff difired, kagak. Eagles menang. Nih gue sampai pakai jersey Devin Singletary gue. Terus Joe Flacco bakal retired after week 6. Enggak, malah kelihatan bagus di offensive line yang kayak gitu. Oka, Mike McDaniel bakal dipecat, yang dipecat Brian Callahan. Jadi our hot take is shit this week. Yes. Nah, let's continue with our hot take this week. Dio, apa hot take lo? Jets 07 dari 017. Mantap, berarti nggak pernah lanjut. menang. Jets lawan siapakah minggu ini? Lawan Panthers. Oh Tadi. shit, lawan Jets itu kan Panthers. tadi lawan. Parah. Lawan Panthers. Tadi Iya, kan disebut. Jets. Lupa gua, maaf, udah tua, udah 3-3. Oke, berarti kalah bahkan lawan Panthers 07 kita lihat seberapa lama Aaron Glenn bertahan tanpa menang. Oka, apa hot take lu buat minggu ini? I have to. Gue punya You dua have untuk to. minggu ini. Oke. Pertama, London Games, Rams versus Jaguars. Menurut gue, it will be very low score. Nggak akan separah Jets lawan Broncos, tapi at least gue mungkin expect not more than 30 points combined. Jadi dua tim punya combine 30 poin lah di pertandingan Gila. London Game Gak Week boleh masuk 7. lagi NFL ke Inggris. Menurut gue bakal dideportasi deh kayaknya semua pemain NFL Disuruh dari pulang. UK. Iya. Gak boleh nginep di hotel, disuruh nginep di Airbnb sama Red Doors di Inggris. Disuruh nginep di bandara sih. Gak boleh di blok sama imigrasinya. Imigrasi nggak boleh, suruh minum, nggak dikasih aqua, suruh minum water tap. That's Sama your first hot tadi- takes. Yang second? Iya. Second, gue tadi kita bahas Texans versus Seahawks ya. Betul. Hot takes gue minggu ini adalah 3 touchdown for Stroud. 3 touchdown for the Stroud. Passing Lawan. TD 3 kali lawan one of the best defense di NFL, Seattle Seahawks. CJ Stroud will have his second best game musim ini setelah lawan Ravens, yaitu lawan Seahawks. 3 touchdown. Lawan Seahawks. Oke. All luck ya. Semoga hot take kita beneran Oh, yes. bagus. Yes, lama-lama listener ngelihat kita nih orang tahu nggak sih ngomong apa. Kalau kita nggak ada yang kena hot take, so hopefully Iya. our listener Kalau misalkan will be happy. kalau misalkan hot takes kita ini ya, kalau misalkan hot takes kita gagal-gagal lagi, mungkin nggak cuman lu aja Jo yang dibilang CTE. Kita semua kayaknya dibilang CTE Kita soalnya semua, kalau ya. udah kayak gini. Mungkin. Ya, Please, what the hell we is need he talking W. about? We need hot take W, man. Kalau nggak beres-beres. Oke, that's all I guess this week. Thank you so much for listening and always don't forget ya untuk follow our social media, Twitter, Instagram di WRKP Media. Ya, dan sama TikTok juga produser kita suka drop video-video menarik kayak video ini nih. If you're down in the dumps, see this video for prestasi lu against the Jets this week ya. Right. Again. Betul. Ya, dan I guess that's it this week. See you next week and goodbye everyone.